Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi arsalahu basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitab min qabli an naqra'aha inna zalika 'ala Allahi yasir bikaila la taqsaw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqallahu. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Peristiwa apapun yang terjadi pada alam dan pada diri kita, yang lampau, sekarang maupun yang akan datang, tidak ada peristiwa yang kebetulan. Semuanya peristiwa yang terjadi itu pada alam dan pada diri kita, yang lampau, sekarang maupun yang akan datang, itu semuanya telah sempurna Allah tetapkan dan Allah takdirkan kepada masing-masing daripada makhluk dan hamba-Nya. Inilah yang Allah utarakan kepada kita supaya kita mampu memahami dan menyelami makna yang tersirat di balik makna yang tersurat dari apa yang Allah sampaikan kepada kita. Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitab min qabli an naqra'aha. Tidak ada suatu musibah, suatu peristiwa dan kejadian yang terjadi pada alam dan terjadi pada diri kita illa fi kitab min qabli an naqra'aha, melainkan itu semua telah sempurna Allah tetapkan dan Allah tuliskan di dalam kitab dulu masing-masing daripada makhluk dan hamba-Nya. Zalika 'ala Allah yasir. Hal yang demikian itu amatlah sangat mudah bagi Allah. Oleh karena itu kata Allah, la taqsaw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Apabila terjadi sesuatu peristiwa yang membuat kamu itu sedih, maka janganlah kamu berlarut-larut dalam kesedihan dan kedukaan. Dan apabila itu terjadi pada dirimu suatu kebahagiaan dan membuat hatimu senang dan gembira, jangan lupa pula kamu akan dirimu. Semuanya itu terjadi atas qudratillah wal iradatillah. Maka disinilah kita mesti mampu menyikapi dan memahami setiap peristiwa yang terjadi itu, Bapak Ibu. Karena semua peristiwa yang terjadi ini maupun yang akan terjadi pada alam dan pada diri kita itu sudah dituliskan Allah di dalam catatan kitab. Yang menjadi persoalannya, Bapak Ibu, kapan Allah tuliskan peristiwa yang akan terjadi pada alam dan pada diri kita ini? Kapan masanya? Inilah yang diungkapkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW tentang rahasia takdir itu. Apa kata beliau? Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50 alfa sana. Bahwa Allah telah menuliskan dan mentakdirkan masing-masing daripada makhluk dan hamba-Nya 50.000 tahun sebelum terjadinya alam semesta ini.
Semuanya telah sempurna. Allah tuliskan takdir itu, mulai dari sejak yang awal sampai yang akhir, mulai dari yang zahir sampai kepada yang batin. Tidak ada satupun yang tertinggal. Allah tuliskan di dalam catatan kitab Luh itu. 50.000 tahun dalam catatan Tuhan itu tidak pernah sama dengan catatan kita, Bapak Ibu. 50.000 tahun itu dalam catatan kita di alam dunia ini sama dengan 18.250.000.000 tahun sebelum adanya alam, sebelum adanya langit dan bumi. Itu telah dituliskan Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, surga dan nerakanya seseorang itu juga telah sempurna Allah tuliskan di dalam catatan kitab Luhnya masing-masing. Jadi hidup di alam dunia ini sebenarnya hanya menjalankan suatu takdir yang telah Allah tetapkan kepada diri kita. Kalaulah hidup ini hanyalah menjalankan suatu takdir yang Allah tetapkan kepada diri kita, lalu bagaimana cara kita menjalani takdir itu? Inilah yang akan kita coba untuk memahaminya lebih dalam, supaya kita ini tidak salah dalam memahami dan setiap apa yang Allah takdirkan kepada diri kita. Sebab kalau kita salah dalam menyikapi dan memahami takdir ini, Bapak Ibu, hidup kita, Ustadz pastikan, akan menjadi orang yang pesimis. Tapi kalau benar kita dalam menyikapi dan memahami takdir itu, insya Allah hidup kita ini akan menjadi optimis. Ini yang pernah diungkapkan oleh baginda Rasul. Nabi Muhammad SAW kepada umat ini. Apa kata baginda Rasul kepada umat, kepada sahabat beliau pada saat itu? Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'adu minan nar. Faqultu ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal. Tidaklah salah seorang di antara kalian ini, kata Rasul, di antara kita ini, melainkan takdirnya, tempatnya telah ditentukan Allah. Ada yang tempatnya diletakkan Allah di dalam surga, dan ada pula tempatnya yang diletakkan Allah di dalam neraka. Ketika itu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau memang takdir kita ini telah ditetapkan dan dituliskan Allah, ada yang masuk ke dalam surga dan ada pula yang masuk ke dalam neraka, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal. Untuk apa gunanya kita lagi beribadah ya Rasul? Untuk menunaikan ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji, ibadah-ibadah yang lainnya. Toh ujung-ujungnya kita telah ditakdirkan Allah, ada yang masuk surga dan ada pula yang masuk neraka. Kita pasrah sajalah ya Rasulullah. Kalau memang takdir kita itu surga, surgalah kita. Kalau takdir kita itu neraka, maka nerakalah kita. Begitulah cemasnya para sahabat Bapak Ibu dalam memahami apa yang diutarakan oleh baginda Rasul kepada mereka. Maka ketika itulah Rasulullah membukakan rahasia dan pahamnya kepada para sahabat yang mendengar ucapan beliau pada saat itu. Apa kata Rasulullah? La i'malu fakul muyasya. Tidak seperti itu wahai sahabatku. Jangan kamu pesimis, jangan kamu salah memahami apa yang aku sampaikan kepada dirimu. I'malu, tetaplah kita beramal, tetaplah kita ini beribadah. Apa yang Allah perintahkan kepada diri kita, kita kerjakan itu dengan baik dan ikhlas. Dan apa yang Allah larang kepada kita, tinggalkan itu semampunya kita, sekuatnya kita, dengan baik dan ikhlas. Bersikap tunduk patuh sajalah kita kepada Allah.
dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada diri kita. Fakullu muyassar. Maka setiap apa yang kita perbuat, setiap apa yang kita lakukan dalam hidup ini, itu akan mempermudah dan mempercepat sampainya kita kepada takdir kita. Jadi setiap ibadah, setiap ketaatan, setiap tingkah laku dan perbuatan yang kita lakukan dalam hidup ini, Bapak Ibu, itu mempercepat kita menuju kepada takdir yang telah Allah takdirkan kepada diri kita. Amma man kana li ahli sa'adah fayusaru li ahli sa'adah. Apabila seseorang itu, kata Rasul, telah ditakdirkan dia sebagai ahli sorga, maka pasti dia hidup di alam dunia ini dipermudah Allah bagi dirinya untuk melakukan amaliyah ahli sorga. Faidkhuluha, dan masuklah dia ke dalam sorga itu. Wa amaman kana li ahli saqawa fayusaru li ahli saqawa. Barang siapa yang telah ditakdirkan Allah di dalam catatan kitab luhnya, dituliskan Allah dia sebagai ahli neraka, pasti dia di dunia ini akan dipermudah pula dia untuk melakukan amalan-amalan ahli neraka. Faidkhuluha, masuklah ia ke dalam neraka itu. Makanya kalau kita tidak berhati-hati, tidak memahami dengan baik masalah takdir ini, Bapak Ibu, maka hidup kita akan menjadi pesimis. Tapi kalau kita mampu memahaminya dengan baik, insya Allah hidup kita ini akan menjadi optimis. Maka malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk memahami tentang perkara qada, qadar, takdir, dan sunnatullah. Jadi memahami qada dan qadar ini bahagian daripada rukun iman yang wajib kita yakini. Jadi kalau kita tidak mengimani, kita tidak meyakini qada dan qadar sebagai bentuk fi'il dan perbuatan Allah, maka kita keluar daripada Islam. Makanya beriman kepada qada dan qadar itu bahagian daripada rukun iman, Bapak Ibu. Lihat qada. Kemudian qadar. Apa itu qada, apa itu qadar? Yang dikatakan qada itu, Bapak Ibu, suatu ketetapan Allah yang telah tertulis namun peristiwanya belum terjadi. Jadi ketetapan Allah yang telah sempurna ditulis Allah di dalam catatan kitab luh. Ditulis Allah, Bapak Ibu, ya, di dalam catatan kitab luh itu 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum terjadinya alam semesta ini. Ini sudah tertulis. Namun peristiwanya belum kita alami. Peristiwanya belum terjadi. Cuma ditulis Allah dengan sempurna, awal sampai akhir, zahir sampai yang batin. Tidak ada satu pun ketetapan dan ketentuan Allah itu yang tertinggal di dalam catatan kitab luh itu. Ini yang Allah jelaskan tadi dalam surah Al-Hadid ayat 22 sampai ayat 23. Ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha. Tidak ada satu peristiwa, satu kejadian yang terjadi pada alam dan terjadi pada diri kita, melainkan peristiwa itu telah sempurna ditulis Allah di dalam kitab luh min qabli an nabra'aha, sebelum
terciptanya langit dan bumi itu. Semuanya telah sempurna Allah tuliskan. Kapan Allah tuliskan? Kata Rasul, Allah tuliskan masanya itu 50.000 tahun sebelum adanya alam semesta. Ini artinya Bapak Ibu, peristiwa apapun yang terjadi pada diri kita dan di luar diri kita, tidak ada perkara yang baru. Semuanya perkara yang lama yang telah dituliskan Allah sebelum terjadinya alam dan sebelum lahirnya kita di alam dunia melalui rahim kita. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita tidak ada yang kebetulan. Ya. Kita punya suami, kita dapat istri, tidak ada kebetulan. Berapa orang anak kita, berapa orang cucu kita, tidak ada yang kebetulan. Kita sehat, kita sukses, kita jaya, tidak ada kebetulan. Kita sakit, kita sedih, kita menangis, kita kecewa, kita gagal, juga tidak ada kebetulan. Sehat dan sakitnya kita tidak ada kebetulan Bapak Ibu. Bahkan surga dan nerakanya kita nanti juga tidak ada kebetulan. Semuanya itu sudah berada dalam ketetapan dan ketentuan Allah. Jadi hakikatnya kita ini hanyalah menjalankan suatu ketetapan dan ketentuan Allah itu Bapak Ibu. Dengan baik, dengan istiqomah. Bukan berarti kita membunuh dan mematikan syariat itu. Tidak meninggalkan usaha dan ikhtiar. Karena usaha dan ikhtiar yang kita perbuat itu juga Allah dah takdirkan untuk diri kita. Maka gunakanlah kecerdasan rohani dan akal fikir untuk memahami tentang perkara qada itu. Sehingga hidup kita ini optimis Bapak Ibu. Tapi kalau kita hanya menjalankan ketetapan dan ketentuan Allah, tidak mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikir, pasrah begitu saja. Kalau kaya kata Allah kaya, kalau miskin kata Allah miskin, kalau surga kata Allah surga, kalau neraka kata Allah neraka. Ini salah kaprah kita dalam menyikapi dan memahaminya. Sehingga hidup kita ini pesimis. Hilang usaha, hilang ikhtiar. Padahal usaha dan ikhtiar semuanya itu juga telah Allah tetapkan kepada masing-masing daripada hambanya itu. Ini yang disebut namanya dengan qada. Ketetapan yang telah sempurna Allah tuliskan di dalam catatan kitab Luh, namun peristiwanya belum terjadi, belum kita alami. Qada namanya. Kapan disebut namanya dengan qadar? Baru disebut qadar apabila peristiwa itu telah kita lalui, peristiwa itu telah terjadi, sedang berlangsung pada diri kita di alam dunia ini yang disebut namanya dengan qadar. Jadi yang dikatakan qadar itu peristiwa yang telah terjadi, kita lalui, kita rasakan di alam syahadah sebagai bentuk ketetapan dan ketentuan Allah yang telah sempurna tertulis di dalam catatan kitab Luh itu. Itu namanya qadar. Jadi apa yang kita lalui di alam dunia, peristiwa apapun yang terjadi pada diri kita, yang membuat kita bahagia dan yang membuat kita ini menangis dan kecewa, bukan perkara yang baru, bukan perkara yang kebetulan. Semuanya itu suatu perkara yang telah sempurna tertulis di dalam catatan kitab Luh yang disebut namanya dengan qada. Suatu contoh Bapak Ibu. Contoh, di dalam qada ini kita sudah dituliskan Allah kita itu sakit. Anggaplah Bapak Ibu sakit kita itu sakit kepala.
atau demam. Jadi dalam catatan kitab luh itu udah tertulis kita itu sakit kepala, yaitu tanggal 24 sana, ya, bulan 3 2023. Ini dalam catatan kitab luh itu kita telah ditakdirkan Allah sakit kepala tanggal 24 bulan 3 2023. Ini disebut qada. Dia sudah ditulis, dia sudah ditetapkan, namun peristiwanya belum kita lalui. Peristiwanya belum kita alami. Maka baru kita lalui peristiwa ini, baru kita rasakan peristiwa itu pada saat kita telah berada di alam syahadah. Alam syahadah ini disebut namanya alam dunia. Ya, jadi alam syahadah, ya, namanya banyak Bapak Ibu. Disebut namanya alam dunia. Alam syahadah disebut namanya alam nasud. Alam syahadah disebut namanya alam muqaddar. Alam syahadah disebut namanya alam mahfuz. Alam syahadah disebut namanya alam syariat. Alam syahadah disebut juga namanya alam zohir. Ini namanya Bapak Ibu, ya. Maka ketika kita telah berada di alam syahadah, kita telah hidup di alam dunia, di alam nasud, alam muqaddar, alam mahfuz, alam syariat, dan alam zahir. Maka tepatlah tanggal 24 bulan 3 2023, maka kita pun sakit kepala kita. Maka kita sakit kepala. Jadi sakit kepalanya kita tanggal 24 bulan 3 2023 itu merupakan suatu qada yang telah sempurna Allah tuliskan di dalam catatan kitab luh itu Bapak Ibu. Jadi kita hidup di alam dunia ini, sakit kepala ini cuma menjalankan apa yang sudah tertulis, apa yang sudah tertera di situ. Makanya tidak ada perkara yang baru yang kita perbuat. Semuanya perkara yang sudah sempurna, lama sebelum dunia ini ada, udah dituliskan Tuhan. Nih, ketika kita sakit kepala, apakah kita bersifat pasrah saja? Apakah kita tidak berusaha dan ikhtiar untuk berobat? Tetap kita ini menyempurnakan usaha dan ikhtiar kita untuk berobat. Karena usaha dan ikhtiar kita untuk berobat juga telah dituliskan Allah di dalam catatan kitab luh itu. Sebab sembuhnya kita nanti juga telah dituliskan Allah di dalam catatan kitab luh itu yang disebut qada. Maka berusahalah kita di alam dunia ini Bapak Ibu. Berusaha kita. Kita belilah namanya obat bodrek. Kita minum. Belum juga hilang sakit kepala lagi. Maka berusaha terus. Ya. Beli lagi namanya Paramek. Kita minum. Kita makan, belum juga hilang sakit kepala kita. Tetap kita berusaha terus, berikhtiar terus. Belilah namanya Neuralgin. Kita makan, maka sembuh kita sakit kepala kita. Maka Neuralgin inilah yang tertulis di dalam catatan kitab luh ini sebagai sebab sembuhnya kita sakit kepala. Neuralgin. Ya.
Neuralgin inilah yang tertulis di dalam catatan kitab lu sebagai asbab, sebagai jalan sembuhnya sakit kepala kita. Apakah bodrek tidak tertulis di sini? Tertulis bodrek di sini. Tapi bukan bodrek sebagai penyembuh kita. Apakah paramek tidak tertulis di sini? Tertulis. Tetapi bukan paramek pula jalan untuk sembuhnya kita. Yang membuat kita sembuh sakit kepala itu adalah neuralgin. Kenapa? Karena neuralgin inilah yang tertulis di dalam catatan kitab lu sebagai asbab sembuhnya kita sakit kepala. Yang menjadi persoalannya Bapak Ibu, tahukah kita bahwa neuralgin itu yang tertulis dalam catatan kitab lu yang membuat hilangnya sakit kepala kita? Kan tidak. Kapan baru kita tahu bahwa neuralgin ini yang tertulis dalam catatan kitab lu yang membuat hilangnya sakit kepala kita? Setelah kita minum lalu itulah yang disebut namanya dengan qadar. Baru dikatakan qadar setelah peristiwanya terjadi dan kita alami. Itu maksudnya. Makanya jangan kita itu tidak berusaha, jangan kita tidak berikhtiar. Sempurnakan usaha dan ikhtiar kita, setelah itu kembalikan lagi kepada Allah. Apa kata Allah? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang telah berserah diri kepada aku, menjalankan takdir-takdir aku, menjalankan ketentuan-ketentuan aku, fatawakkal 'alallah, maka serahkanlah usaha dan ikhtiarmu itu kembali kepada aku. Siapa yang telah menyerahkan usaha dan ikhtiarnya kembali kepada aku, bahwa hasbu, aku yang jamin, kata Allah. Makanya setelah kita minum bodrek, kita kembalikan kepada Allah. Oh, belum sembuh Bapak Ibu, sabar kita menyikapinya. Cari jalan yang lain, makan paramek. Entah sembuh juga, kembalikan lagi kepada Allah. Usaha terus, beli neuralgin. Kita minum, sembuh kita. Rupanya neuralgin inilah sebagai penyebab sembuhnya sakit kepala kita. Karena itu pun juga telah tertulis dalam catatan kitab lu yang disebut namanya qada. Kapan disebut takdir?